Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ferdiansyah. Saya dari kelas 2B semester 2. Di sini saya akan meresponsi bab 6 pertemuan ke-13 yang didoseni oleh Profesor Dr. Heni Nurhaini SHMA beserta asistennya Bapak Dr. Randy Aridhayandi SHMH. Bab 6 yaitu kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Pengertian kesalahan merupakan unsur objektif dari tindak pidana yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu yang merupakan kesengajaan atau kealpaan. Yang ketiga, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu ada 3 unsur-unsur rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga mengkehendaki akan akibat yang timbul atau pelaku yang sudah dapat membahayakan. Dalam hal akibat dari keadaan yang menyertai, walaupun dalam praktek penggunaan teori ini sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku mengkehendaki perbuatan tersebut. Sebagai contoh, ame nempeleng B dengan maksud agar A menampar B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan bersyarat, yaitu ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Ares Kuetart di kota Huizen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat? Dalam teori ini keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Akan tetapi meskipun demikian ia mengkehendaki, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterima juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan, kesengajaan berwarna, kesengajaan tidak berwarna. Pembagian dan jenis-jenis kesengajaannya itu ada dolus determinatus yang pertama, dan yang kedua dolus indeterminatus, yang ketiga dolus alternativus, yang keempat dolus generalis, yang kelima Wiberse dolus generalis, yang keenam dolus indirectus, yang ketujuh dolus premeditatus, dan yang kedelapan dolus repentinus. Kekeliruan atau kesalahan, salah kira, disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan atau kekeliruan dan salah kira. Kesesatan dapat dibedakan menjadi 6, yaitu kesesatan peristiwa, kesesatan hukum, kesesatan atau kekeliruan orang, kesesatan objek, kesesatan penyimpangan sasaran, dan delik putatif. Bentuk-bentuk kealpaan, yang pertama ada culpa lata, yang kedua ada curva levis, yang ketiga ada bewusste schuld, yang keempat ada onbewusste schuld. Kemampuan bertanggung jawab yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab ada 3, yaitu sistem deskriptif, sistem normatif, dan yang ketiga sistem deskriptif normatif. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif. Dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya
Hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu atau tidak mampu, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Keadaan mabuk di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi, untuk perbuatan mabuk harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan ada dua, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Maksudnya adalah apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil keputusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian responsif saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.